Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan analisis hasil asesmen psikologi teknik non-tes yang diampu oleh Bapak Nanda, mata kuliah asesmen psikologi non-tes untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester. Berikut adalah nama anggota kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Anis Mai Putri dengan NIM akhir 071. Dengan saya Lumi Fitriamina dengan NIM 065. Saya Salwa Nur Anza dengan akhiran NIM 61. Baik, kita akan masuk ke materi bagian 1. Kita masuk ke bagian 1 yaitu latar belakang dan tujuan asesmen. Latar belakang, masa kelas 12 merupakan tahap akhir pendidikan menengah yang ditandai dengan meningkatnya tujuan akademik seperti ujian sekolah, penyelesaian tugas akhir, persiapan kelulusan, serta perencanaan studi atau karir setelah lulusnya. Tuntutan tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah psikologis, terutama kecemasan akademik dan ketakutan menghadapi ujian. Kondisi ini dapat mempengaruhi konsentrasi belajar, motivasi, kepercayaan diri, serta performa akademik siswa. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan asesmen untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami siswa sehingga dapat dirancang dalam layanan bimbingan dan konseling yang sesuai kebutuhan mereka. Lalu, tujuan asesmen dilakukan untuk melakukan yang pertama yaitu mengidentifikasi tingkat kecemasan akademik siswa, lalu yang kedua mengetahui bentuk permasalahan belajar yang dialami siswa, yang ketiga mengidentifikasi ketakutan siswa dalam menghadapi ujian, lalu yang keempat menentukan kebutuhan layanan bimbingan dan keempat kita masuk di rumus perhitungan atau scoring. Jadi ini menghitung rata-rata rumus itu AKPD. Jadi rata-rata rumus sama dengan skor total per dibagi 50. Jadi contoh perhitungan AKPD kita mengambil siswa A. Untuk menghasilkan presentasi 17 adalah hasil dari jawaban AKPD-nya lalu dibagi dengan 50 jumlah keseluruhan item lalu dikali 100. Kenapa menggunakan 100%? Karena 100 adalah untuk mengubah pecahan menjadi persentase. Maka hasilnya adalah 34% masuk dalam kategori sedang. Lalu kita masuk dalam perhitungan AUM. Persentase sama dengan skor total dibagi 200 lalu dikali 100%. Jadi untuk menghasilkan 200 ini adalah 50 adalah total keseluruhan item, lalu dikali 4. 4 ini dihasilkan dari 4 ini dihasilkan kami menggunakan skala Likert. Lalu contohnya itu 121 dihasilkan dari total skala Likert lalu dibagikan 200 lalu dikali 100%, maka totalnya adalah 60,5% masuk dalam kategori sedang. Selanjutnya kita masuk di data responden asesmen yang diberikan kepada 5 responden jenjang SMK kelas 12. Instrumen yang mencakup itu ada AKPD, AUM bidang PDP, lalu sosiometri. Hasil asesmen dari AKPD dari inisial S berjumlah 17 dengan persentase 34% masuk dalam kategori sedang, lalu O dengan jumlah 25 dengan persentase 50% dengan kategori tinggi, lalu L dengan jumlah 15 dengan persentase 30% masuk dalam kategori sedang, lalu T dengan jumlah 13 dengan persentase 25% masuk dalam kategori sedang, dan A dengan jumlah 17 dengan persentase 34% masuk dalam kategori sedang. Dari hasil skor AKPD, permasalahan yang paling banyak muncul yang pertama itu ada kesulitan mengatur waktu belajar,
sering menunda pekerjaan tugas, kesulitan memahami materi pembelajaran, kurang disiplin dalam belajar, lalu belajar hanya ketika akan menghadapi ujian. Kita masuk ke hasil asesmen AUM di bidang PDP. Dari hasil skor AUM, siswa S dengan persentase 60,5% masuk dalam kategori sedang, lalu O 74,5% dalam kategori tinggi, lalu T dengan persentase 56,5% masuk dalam kategori sedang, lalu D dengan 47,5% masuk dalam kategori sedang, lalu A dengan 62% masuk dalam kategori sedang. Dari skor AUM ini, permasalahan yang paling dominan yaitu takut menghadapi ujian, khawatir memperoleh nilai rendah, kurang percaya diri terhadap kemampuan akademik, sulit mengingat materi yang dipelajari, merasa belum siap menghadapi ujian, dan khawatir terhadap masa depan pendidikan. Lalu hasil sosiometri, jumlah siswa S dengan jumlah pilihan 5, siswa O dengan jumlah pilihan 14, lalu L dengan jumlah pilihan 5, lalu T dengan jumlah pilihan 0, dan A dengan jumlah pilihan 0. Interpretasi sosiometri siswa B menerima pilihan terbanyak, menjadi pusat interaksi kelompok, memiliki tingkat penerimaan sosial yang tinggi, berpotensi menjadi konselor atau ketua kelompok belajar, lalu siswa A dan C memiliki hubungan sosial yang cukup baik, diterima oleh beberapa anggota kelompok, lalu siswa D dan E itu tidak memperoleh pilihan dari teman, berpotensi mengalami keterbatasan dukungan sosial dalam kelompok, perlu mendapatkan perhatian dalam layanan BK. Masuk ke sosiogram, B memilih A memilih B, D memilih B, E memilih B, dan C memilih E. Dari kesimpulan sosiogram ini menunjukkan bahwa dukungan sosial dalam kelompok belum merata. Siswa O menjadi pusat dukungan sosial, sedangkan siswa T dan A memerlukan penguatan hubungan interpersonal agar dapat memperoleh dukungan sosial yang baik. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian 2. Baik, masuk ke bagian 2. A. Integrasi hasil AKPD, AUM, dan sosiometri. Pertama, hasil AKPD menunjukkan siswa O memperoleh skor tertinggi sebesar 25 atau 50%, sedangkan siswa lainnya berada pada kategori sedang 26 sampai dengan 34%. Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan pada aspek belajar dan persiapan ujian. Yang kedua, pada AUM bidang PDP, siswa O memperoleh persentase tertinggi sebesar 74,5%, yang termasuk kategori tinggi. Sedangkan siswa lainnya berada pada kategori sedang 47,5% sampai dengan 62%. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan kecemasan akademik dan ketakutan menghadapi ujian. Yang ketiga, hasil sosiometri menunjukkan siswa O memperoleh 14 pilihan dari total 25 pilihan pada 5 pertanyaan sosiometri, sehingga menjadi pusat dukungan sosial. Sementara itu, siswa T dan siswa A tidak memperoleh pilihan, sehingga tergolong isolat. Selanjutnya, B. Dinamika psikologis dan permasalahan utama konseli. Dari hasil AUM dan AKPD, dinamika psikologisnya terdapat yang pertama, takut menghadapi ulangan dan ujian. Yang kedua, khawatir memperoleh nilai rendah dan tidak lulus. Yang ketiga, sering overthinking menjelang ujian. Yang keempat, sulit berkonsentrasi saat belajar. Yang kelima, merasa tidak siap menghadapi ujian. Yang keenam, memiliki kebiasaan belajar yang kurang efektif.
Selanjutnya, masuk ke bagian C, kebutuhan layanan bimbingan dan konseling yang paling mendesak. Kelompok kami mengambil 2 layanan, yaitu layanan yang pertama bimbingan kelompok dan layanan yang kedua konseling kelompok. Di bimbingan kelompok ini memiliki tujuan, yang pertama, membantu siswa memahami kecemasan akademik. Yang kedua, meningkatkan kesiapan menghadapi ujian. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dalam belajar. Mengapa kelompok kami mengambil, layanan bimbingan kelompok, yaitu berdasarkan hasil AKPD dan AUM, sebagian besar siswa menunjukkan permasalahan yang serupa, yaitu kesulitan dalam mengatur waktu belajar, kebiasaan menunda tugas, serta munculnya rasa takut dan tidak siap menghadapi ujian. Karena permasalahan ini dialami oleh banyak siswa dalam kelompok, maka layanan yang paling sesuai adalah bimbingan kelompok. Selanjutnya, konseling kelompok. Tujuannya adalah membantu siswa mengurangi rasa cemas dan overthinking, membantu siswa menemukan cara tepat untuk menghadapi tekanan akademik dan ujian. Yang terakhir, meningkatkan dukungan dan saling membantu antar teman. Alasan kelompok kami mengambil layanan konseling kelompok yaitu hasil AUM menunjukkan adanya kecenderungan kecemasan akademik pada siswa. Sedangkan pada hasil sosiometri menunjukkan dukungan sosial yang belum merata, dengan adanya siswa yang menjadi pusat pilihan dan siswa yang kurang diterima. Kondisi ini menunjukkan perlunya layanan yang tidak hanya fokus pada aspek belajar, tetapi juga aspek emosional dan sosial siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih, Kak. Alhamdulillah. Tadi gimana belajarnya, lancar? Lumayan lancar, cuman sekarang lagi banyak tugas sama persiapan ujian. Wah, iya sih. Kelas 12 emang lagi mulai sibuk-sibuknya ya. Tugas banyak, ujian juga udah mau mulai dekat. Iya sih, Kak, kadang juga bikin pusing. Wajar kok. Banyak siswa kelas 12 yang ngerasain hal yang sama. Nah, jadi hari ini kakak tuh pengen kita ngobrol santai aja ya, gak usah tegang. Kakak cuman mau ngobrol soal hasil asesmen yang kemarin kamu isi dan dengar cerita kamu juga. Baik, Kak. Sebelum kita bahas hasilnya, kakak mau tanya dulu nih, apa sih yang paling sering bikin kamu kepikiran di sekolah? Biasanya soal nilai, terus tugas, sama ujian yang semakin dekat sih, Kak. Oh, berarti emang lagi banyak pikiran soal pelajaran ya? Iya, Kak. Makasih ya udah mau cerita. Nah, dari hasil asesmen yang kamu isi kemarin itu kelihatan kalau akhir-akhir ini kamu emang lagi menghadapi cukup banyak tekanan di bidang akademik. Tapi tenang aja, hasil ini tuh bukan berarti kamu punya masalah atau gimana. Tapi hasil asesmen ini tuh membantu kita untuk memahami kondisi kamu supaya bisa cari jalan keluarnya masing-masing. Iya, Kak. Baik. Dari hasil asesmen terlihat kalau kamu kadang masih kesulitan ngatur waktu belajar, sering menunda tugas, dan biasanya baru mulai belajar serius itu kalau udah mau mendekati ujian. Kira-kira sesuai nggak sama yang kamu lagi rasain? Sesuai sih, Kak. Saya memang lagi sering nunda tugas juga. Misalnya kayak nanti pas dekat deadline, baru panik. Nah, itu yang sering bikin stres juga ya. Sebenarnya banyak kok siswa yang mengalami hal yang sama. Oh, iya, Kak. Terus juga dari hasil asesmen kamu juga terlihat kalau kamu cukup sering merasa cemas soal ujian. Misalnya takut nilainya jelek, merasa belum siap, atau kepikiran soal masa depan setelah lulus sekolah nanti gimana. Nggak benar begitu? Iya, Kak, kalau ujian sudah dekat biasanya saya jadi banyak mikir dan susah fokus. Kakak paham perasaan itu memang sebenarnya wajar, apalagi di kelas 12. Tapi kalau kecemasan terlalu sering muncul itu yang bikin belajar jadi nggak maksimal. Betul, Kak, kadang saya jadi kurang yakin sama kemampuan saya sendiri.
Oh gitu ya, makasih ya udah mau jujur. Dari hasil asesmen memang terlihat kalau tingkat kecemasan akademik kamu itu cukup tinggi dibanding teman-teman yang lain. Tapi itu bukan berarti kamu nggak mampu. Justru ini jadi petunjuk buat kita supaya tahu apa yang perlu diperbaiki dan bisa kita bantu. Berarti masih bisa diperbaiki ya, Kak? Tentu bisa. Malah ada hal positif yang kakak lihat dari hasil sosiometri. Ternyata cukup banyak teman yang memilih kamu sebagai tempat diskusi dan tempat untuk bertanya. Serius, Kak? Serius dong. Artinya teman-teman kamu itu melihat kamu sebagai orang yang bisa diajak ngobrol dan dipercaya. Jadi sebenarnya kamu punya banyak kelebihan yang kamu sendiri belum sadari itu. Wah, saya baru tahu sih, Kak. Nah, jadi sekarang yang penting itu gimana caranya kamu bisa lebih percaya diri dan gak terlalu dikuasai oleh rasa cemas. Kalau begitu, kira-kira saya harus mulai dari mana ya, Kak? Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana dulu. Misalnya nih, kayak bikin jadwal belajar yang lebih teratur, mengurangi kebiasaan menunda tugas, dan belajar membagi waktu sedikit demi sedikit setiap harinya. Selain itu juga, kakak juga akan mengajak kamu ikut kegiatan bimbingan kelompok tentang cara mengelola kecemasan dan persiapan menghadapi ujian. Kalau kamu mau juga nanti bisa ikut konseling kelompok supaya bisa berbagi cerita dengan teman-teman yang lainnya. Saya mau sih, Kak. Soalnya saya memang belum punya jadwal yang teratur. Bagus. Terus satu hal lagi, coba ubah cara berpikir kamu. Misalnya kayak lagi tiba-tiba pikiran kamu tuh muncul, saya pasti gagal. Coba ganti jadi saya masih punya waktu untuk belajar dan memperbaiki hasil saya. Iya, Kak. Saya akan coba. Bagus. Gak perlu langsung berubah dalam sehari kok. Yang penting kamu mau mulai dan terus sedikit berusaha demi sedikit. Siap, Kak. Makasih ya udah mau terbuka hari ini. Kalau nanti yang bikin kamu ada ngerasa cemas lagi itu butuh teman cerita, jangan sungkan datang ke ruang BK ya. Siap, Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Tetap semangat ya, jaga kesehatan dan percaya sama kemampuan diri sendiri ya. Sampai ketemu lagi. Baik, Kak. Sama-sama. Semangat terus ya.